Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang Immanuel, yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan untuk kasih karunia-Mu bagi kami. Terima kasih untuk hari baru ini. Kami percaya Tuhan punya rencana baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan dengan sukacita melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pepatah tradisional dalam bahasa Inggris yang mengatakan, God gives the birds their food, but He doesn't throw it into their nests. Tuhan memberikan makanan bagi burung-burung, tapi Tuhan tidak melemparkan makanan itu ke dalam sarang mereka. Artinya apa, saudara? Burung-burung itu harus mencari makanan, harus mengumpulkan makanan yang disediakan Tuhan. Harus ada upaya untuk mendapatkan makanan itu yang telah dikaruniakan Tuhan. Tuhan mau kita bekerja bersama dengan Dia, dan kita hendaknya mau untuk bekerja bersama dengan Tuhan. Dalam Injil Yohanes 5 ayat 17 ini tertulis, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebelum kalimat ini diucapkan Tuhan Yesus, ia baru saja menyembuhkan seorang yang sakit selama 38 tahun. Sakit lumpuh, tidak bisa berjalan. Di kolam Bethesda, di situ Tuhan menyuruhnya untuk bangun, mengangkat tilamnya dan berjalan. Dan mujizat terjadi. Tapi pada waktu itu, para pemimpin agama Yahudi, orang-orang Farisi, mereka tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus karena mereka menganggap Tuhan Yesus melanggar hukum Sabat. Mereka menuduh Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat bertentangan dengan aturan Sabat mereka. Dalam situasi demikian, Tuhan Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebenarnya saudara, ayat ini berbicara lebih jauh daripada sekedar apa yang kita dengarkan, punya pengertian yang lebih dalam daripada apa yang tertulis di sini. Tuhan Yesus sedang menunjukkan identitas ilahinya, bahwa Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Para rabi Yahudi setuju bahwa Allah sebenarnya tetap bekerja setiap hari, termasuk hari Sabat. Tuhan tetap bekerja, memelihara alam semesta, menumbuhkan tanaman, menurunkan hujan, memberikan kehidupan. Sebab kalau Tuhan benar-benar berhenti bekerja secara total, maka seluruh alam semesta ini akan lenyap. Dan dalam konteks demikianlah Tuhan Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai hari ini, dan aku pun bekerja juga. Tuhan Yesus menyatakan dirinya di sini sebagai pribadi Allah yang berkuasa atas hari Sabat. Para pendengar pada saat itu mengerti klaim Tuhan Yesus, dan itu sebabnya mereka mau menganiayanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara pribadi ayat ini berbicara kepada kita bahwa kalau Tuhan saja bekerja sampai hari ini, mengapa kita tidak mau bekerja? Mengapa kita bermalas-malasan? Mengapa kita tidak mau melakukan bagian kita yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan?
Seringkali kita merasa malas untuk mengerjakan tanggung jawab kita. Kita merasa enggan untuk bertindak. Kita masih hidup, bernafas. Tapi kalau kita tidak mau melakukan apapun dalam hidup ini, hakikatnya sebenarnya kita sama saja dengan orang yang sudah mati. Hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita harus kita jalani dengan mengerjakan tugas panggilan, bekerja bersama dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan rancangkan untuk kita lakukan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bekerjalah bersama Tuhan, sebab Tuhan sampai saat ini tetap bekerja memelihara semesta, dan biarlah kita juga tetap mengambil bagian yang harus kita kerjakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang menegur, mengingatkan kami, menolong kami untuk mengerti akan bagian tugas pekerjaan yang harus kami lakukan. Kami hidup di dunia ini dengan satu maksud. Tuhan mau kami melakukan bagian kami, sesuai dengan rancangan, sesuai dengan panggilan-Mu atas kami. Ampuni kami kalau selama ini kami lalai melakukannya, dan kami tidak mau, enggan, malas untuk mengerjakannya. Pimpin kami Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan dan menyelesaikan tugas panggilan-Mu atas kami selama kami masih ada di bumi ini. Terima kasih untuk firman-Mu, berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin sertai kami agar kami senantiasa berhasil dan berkemenangan, dan nama-Mu Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi yang sakit, yang dalam pergumulan, lawatlah ya Tuhan. Ada kesembuhan terjadi pada saat ini, ada pemulihan, ada kekuatan baru, ada kelepasan, ada mujizat yang ajaib dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima jawaban doa, kami terima pertolongan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.